This passage from Isaiah. Jadi ayat ini tuh berasal dari kitab Yesaya. And he said to the people Lalu ia mengatakan kepada in the orang-orang synagogue, the church. ya, yang dibilang di sinagoge. Okay? Today, this is fulfilled in your life. Dan dia mengatakan dengan ayat ini, ia berkata, ini akan terjadi dalam hidupmu. And so Jesus said about himself, Lalu di sini Yesus berkata tentang dirinya sendiri. the Spirit of the Lord is upon me, Dia mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku because He has anointed me. karena oleh sebab ia telah mengurapi aku. So Jesus is the Christ. Jadi Yesus adalah Kristus He is the anointed one. dan Yesus adalah yang diurapi. And this is what He was anointed to do. Dan urapannya itu melakukan apa? He said, I'm anointed to preach the good news to the poor. Oke, jadi di ayat ini Yesus berkata bahwa Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Okay, so your gospel means good news? Yes. Okay, good. He has sent me to heal the brokenhearted. Bapa telah memutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. To proclaim liberty to the captives. Ya, untuk memberitakan pembebasan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Recovery of sight to the blind. Dan memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. To set at liberty those who are oppressed. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. And proclaim the acceptable year of the Lord. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. So when Jesus was talking about himself as the anointed one, Nah, ketika Yesus menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai yang telah diurapi, he clarified what he was anointed to do. dan dia juga sudah menjelaskan dia itu diurapi dengan hal-hal yang akan dilakukan seperti apa. Okay, do we realize that Jesus had a circuit ministry when he was on the earth? Bapak Ibu sadar nggak ketika Yesus berada di bumi dia itu ada pelayanannya? He went from place to place to place to place ministering the word of God. Jadi pelayanannya itu pindah-pindah dari tempat ini ke tempat ini, tempat ini dan ke seluruh dunia. And this is the message that he gave people. Dan ini adalah pesan yang diberikannya kepada orang-orang di He dunia. did not just go to a place, Dia nggak hanya pergi ke sebuah tempat, lay hands on the sick, terus dia cuma datang baru langsung taruh tangan di atas orang see sakit, them recovered. terus biarkan orang ini bisa sembuh. When he went to a place, Nah, ketika dia datang ke sebuah tempat, he first ministered the word of God. nah pertama kali kalau dia nyampe ke tempat itu dia ngomong dulu tentang firman Tuhan. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. And as the people received the word that he spoke Nah, sebagaimana orang-orang menerima firman Tuhan yang disampaikannya and believed the word he gave, dan mempercayai firman yang disampaikan Yesus, faith was built up in their heart. pada saat itu imannya mulai bertumbuh dalam hati mereka. Those who received his word Dan siapapun yang menerima came and received what they needed in their lives. dan mereka menerima dan datang kepada Tuhan sehingga mereka menerima apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. If they were blind, Nah, kalau mereka buta, they came to him so that they could see. mereka datang kepada Yesus sehingga mereka bisa melihat. Because he was anointed for that purpose. Karena Yesus memang sudah diurapi dengan tujuan yang seperti itu. The anointing sets people free. Jadi urapannya Yesus itu bisa membebaskan orang-orang. Isn't that so different to what this devil does? Nah, hal yang membebaskan orang itu adalah sangat berbeda dengan pekerjaannya iblis. When the devil works in people's lives, Nah, ketika si iblis atau setan ini bekerja dalam hidup manusia, he binds them up. lalu dikurungnya lah orang ini, He confuses them. dibikinnya lah bingung, He oppresses them. dibikinnya kasih stres, tekanan. But Jesus is the exact opposite. Tapi Tuhan itu adalah jauh kebalikannya daripada And iblis. he is anointed to set people free. Jadi Yesus diurapi untuk membebaskan orang-orang. The anointing is so important. Urapannya Yesus itu sangat penting. For us, Christ should not just be a name. Jadi untuk kita, Bapak Ibu, Kristus itu bukan hanyalah sebuah nama.
Jesus is the Christ. Karena Yesus adalah Kristus. It shows what he does, Karena ia menunjukkan apa yang dilakukannya, who he is to people. siapa dia di depan manusia-manusianya, He is the one who sets people free. bahwa Yesus adalah seseorang yang membebaskan orang lain. I'll give you one more verse for this. Kita boleh baca lagi satu ayat. Acts chapter 10 and verse 38. Kisah Para Rasul 10:38. 10:38 Bapak Ibu. Tahu kan Bu apa? Langsung 10:38-nya 10:38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Oke. Dapat Bapak Ibu? Kita baca pakai bahasa Inggris cocok? Bahasa Indonesia aja ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, 2, 3 ayat. Yaitu Yesus dari Nazaret. Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Okay. So I'm hoping your verse says how God anointed Jesus of Nazareth. Ya. Okay. Now just realize Oke, kita di sini bisa membaca in verse 34 di dalam ayat 34 it says that God shows no partiality. di sini mengatakan bahwa Tuhan tidak membedakan orang. He is not a respecter of persons. Dia itu sangat yang tidak ada membeda-bedakan orang-orang lain. That means that God will do it for one person, Artinya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu sama orang yang ini, then He will do it for another person. berarti dia melakukan hal yang sama juga sama orang lain. He will not say, yes, I'll do it for you, Tuhan itu nggak bilang, oke, aku bilang iya ya sama yang ini, but no, I will not do it for you. tapi saya nggak mau kerjain sama yang ini. Verse 34 says that God is not a respecter of persons. Jadi ayat 34 telah menyatakan bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Okay? So in verse 38, Dalam ayat 38, just similar to Luke chapter 4, mirip-mirip dengan Lukas 4 tadi. how God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana Bapa mengurapi Yesus dari Nazaret. And this is very important. Dan hal yang penting adalah With the Holy Spirit Bapa Yahweh itu mengurapi dia dengan Roh Kudus and with power. dan kuat kuasanya. When the Holy Spirit comes on the scene, Nah, ketika Roh Kudus itu masuk, the power of God comes on the scene. berarti ketika Roh Kudus itu masuk, artinya kuasanya Tuhan juga ikut masuk. You cannot separate the anointing of Jesus Jadi kita tidak bisa memisahkan urapannya Tuhan, with the Holy Spirit. urapannya Tuhan dengan Roh Kudus. They belong together. Karena urapan Tuhan dan Roh Kudus itu sama tempatnya. And the same Holy Spirit that was on Jesus, Dan Roh Kudus yang sama yang ada dalam Yesus, God has put in our lives. Bapa ataupun Tuhan sudah memasukkan Roh Kudus dalam diri That kita. is the same Holy Spirit Dan itu adalah Roh Kudus yang sama, that actually created this earth and created the heavens. Roh Kudus yang sebenarnya itu salah satu penciptanya langit dan bumi. Nothing is too difficult for the Holy Spirit. Tidak ada yang sulit sama Roh Kudus. And Jesus said, it is better that I go to heaven, Yesus berkata bahwa ada lebih baik kalau saya pergi ke surga, because if I go to heaven, karena kalau saya pergi ke surga, I'm going to send the Holy Spirit to you. saya akan kirimkan Roh Kudus kepada kamu. There's a difference between Jesus and the Holy Spirit. Ada perbedaannya antara Yesus dengan Roh Kudus. Yes, they're the same. Memang mereka itu adalah hal yang sama, Okay? But Jesus is in one place at one time. tapi Yesus itu hanya bisa satu tempat dalam satu waktu. When he was in Nazareth on this earth, Oke, kalau Yesus itu lagi ada di Nazaret, he was not in Jerusalem. dia nggak bisa di Yerusalem, Because that
Jesus is in one place at one time. Karena Yesus itu hanya bisa hanya dalam satu tempat dalam satu waktu. However, Bagaimanapun, Jesus is everywhere tapi memang Yesus tuh berada di mana-mana through the Holy Spirit. melalui Roh Kudusnya. We serve one God, Kita itu melayani satu Tuhan, 3 in 1. tapi 3 dalam satu. The Father, Bapa, Jesus, Anak Yesus, and the Holy Spirit. dan Roh Kudus. One God, Satu Tuhan, but 3 in 1. tapi 3 dalam satu. Just like we were created in the image of God. Sama seperti kita itu dibentuk ataupun diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. We